Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Muhammadiyah program khusus Wonosobo. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali nggih. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang materi tarikh, keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kalau di buku paket itu halaman 66 sampai 67. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Ustaz dimudahkan untuk menyampaikan materinya dan anda semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu pada kesempatan kali ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pelajaran hari ini nanti kita akan melalui dengan keadaan lancar ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam itu anak-anakku semua adalah anak atau putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Zulkifli ini putranya Nabi Ayub. Nah, ibunya Nabi Zulkifli namanya Rohmah itu ya. Nah, beliau ini Nabi Zulkifli ini adalah cucu Nabi Ibrahim loh. Jadi keturunan beliau, silsilahnya beliau itu dari orang tua dan kakek itu adalah seorang nabi. Ketika masih kecil, Nabi Zulkifli diselamatkan oleh Allah di saat rumah Nabi Ayub alaihissalam runtuh. Nah, itu ada kejadian yang luar biasa gitu. Nah, pada waktu itu rumahnya Nabi Ayub runtuh dan Nabi Zulkifli itu selamat. Semua anak Nabi Ayub itu wafat semua kecuali Nabi Zulkifli. Nama kecil dari Nabi Zulkifli adalah Basyar, yang berarti orang yang sabar. Jadi waktu kecil beliau diberi nama Basyar atau panggilan kecilnya gitu. Kemudian setelah ayahnya meninggal, setelah Nabi Ayub meninggal, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul kepada kaum Rum. Jadi kaumnya Nabi Zulkifli adalah Rum gitu. Penduduk kaum Rum banyak yang beriman. Jadi sudah banyak yang beriman gitu. Kaumnya Nabi Zulkifli ini, mereka mengikuti ajaran Nabi Zulkifli, yaitu bertauhid kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Jadi kaumnya ini udah beriman gitu. Jadi sudah enak, bukan kaum yang jahiliyah. Negeri Rum berada di wilayah yang dipimpin Raja Arif dan bijaksana. Nah, jadi rajanya Nabi Zulkifli itu namanya Raja Ilyasa. Ini adalah seorang nabi juga nanti, Raja Ilyasa. Nah, Raja Ilyasa ini sudah sangat tua sekali. Namun beliau belum dikaruniai keturunan. Beliau sangat gelisah memikirkan nanti penerus tahtanya itu siapa. Beliau itu, Raja Ilyasa itu sangat-sangat gelisah, sedih. Kemudian Raja Ilyasa membuat sayembara bagi rakyatnya. Sayembara itu kayak apa ya, Dik? Perlombaan. Nah, kalau zaman dulu namanya sayembara, kalau sekarang namanya perlombaan. Termasuk dalamnya ada Zulkifli. Kenapa? Karena kan Nabi Zulkifli itu kaumnya Nabi Ilyasa. Kalau istilahnya itu sekarang presidennya itu Nabi Ilyasa. Nah, rakyatnya termasuk Nabi Zulkifli. Seperti itu perumpamaannya, Dik. Sang raja berkata, "Siapakah yang sanggup menggantikan aku sebagai raja? Syaratnya adalah harus sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak suka marah." Nah, itu adalah syarat bagi seseorang yang mau istilahnya mengikuti sayembara menjadi seorang raja. Maka pemuda yang bernama Basyar tadi kan nama kecilnya Nabi Zulkifli gitu, mengangkat tangannya lalu menjawab, "Aku sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak suka marah." Nah, Nabi Zulkifli kemudian mengangkat tangannya dan berkata demikian. Nah, Basyar pun menjadi raja di waktu usianya sangat muda. Dan kenyataan membuktikan
bahwa Basyar dapat memenuhi janjinya, yaitu apa deh? Berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak suka marah. Oleh karena itu, beliau Basyar tadi mendapat gelar Zulkifli, yang artinya apa dek? Orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Jadi diberi gelar Zulkifli, artinya apa? Orang yang punya kesanggupan dan kemampuan. Nah, kesabaran Nabi Zulkifli pernah diuji oleh Allah. Oh, ternyata ada ujiannya, nggih. Jadi baik manusia biasa maupun Nabi itu ada ujiannya, ya, Dek. Nah, ini ujian Nabi Zulkifli. Suatu hari terjadilah penentangan oleh orang-orang yang durhaka terhadap Allah, terhadap pemerintahan Nabi Zulkifli. Jadi ada pemberontakan, nggih. Pemberontakan terhadap kepemimpinan Raja Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk berperang terhadap orang-orang yang durhaka tadi, Dek. Nah, tetapi rakyat Nabi Zulkifli menolak perintah beliau. Nah, ada sekumpulan orang yang namanya apa ya, memberontak raja namanya Nabi Zulkifli. Nah, si Nabi Zulkifli ini memerintahkan rakyatnya untuk menyerang. Nah, ternyata rakyatnya tidak mau. Kemudian si rakyat berkata, "Wahai Tuan Raja, kami takut berperang karena kami masih ingin hidup di dunia lebih lama lagi. Jika engkau memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin keselamatan kami, maka kami bersedia pergi berperang." Loh, jadi rakyatnya malah minta syarat kepada rajanya Nabi Zulkifli. Jadi rakyatnya ya sama menentang gitulah, Dik. Agak bandel. Nah, kalau sekarang bandel. Di perintah rajanya malah minta syarat. Mendengar hal itu, Nabi Zulkifli tidak marah. Loh, kan tadi Nabi Zulkifli kan sudah berjanji tidak akan marah menjadi raja. Nabi Zulkifli pun juga tidak marah, tetapi berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu kepada mereka agar maju berperang. Tetapi mereka memiliki permintaan, ya Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui permintaan mereka. Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah demikian, gitu. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Kemudian turunlah wahyu. Loh, setelah Nabi Zulkifli berdoa, wahyu pun turun kepada Nabi Zulkifli. Wahai Zulkifli, aku sudah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Semua akan aku kabulkan. Loh, permintaan rakyatnya tadi dikabulkan, permintaan doanya Nabi Zulkifli juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau tadi tidak marah, sudah menepati janjinya sebagai seorang raja. Ini penting loh, Dik. Jelaslah kesanggupan Nabi Zulkifli untuk tidak marah dalam hidupnya adalah patut dijadikan contoh. Walaupun beliau seorang raja, beliau tidak pernah marah kepada rakyatnya. Jadi beliau itu seorang presiden. Kalau sekarang beliau itu presidennya tidak marah-marah, sabar sekali. Sebagaimana pesan Rasulullah, la tahdab. Rasulullah pernah berpesan la tahdab, jangan marah. Itu. Nah, terima kasih anak-anak semua sudah menyimak video dari Ustadz. Semoga Anda bisa memahami kisah tadi, kisah teladan Nabi Zulkifli. Beliau mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia. Nah, silahkan nanti Anda menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli dengan bahasa Anda sendiri. Jadi Anda nanti diibaratkan seorang dalang, ya. Jadi menceritakan kisahnya Nabi Zulkifli tadi sebisanya, tidak harus sama dengan Ustadz, dengan bahasa Anda sendiri. Nanti silahkan dibaca di buku paket. Nah, nanti ada penilaiannya, kriterianya sebagai berikut ya Anda semuanya. Pertama, lamanya video atau durasi video, semakin lama semakin bagus. Jadi Anda nanti ngomongnya banyak, bicaranya banyak, intonasinya bagus, durasinya lama, beberapa menit, itu semakin bagus. Jadi videonya semakin lama semakin
banyak juga nih lainnya. Ini akan Ustaz bandingkan mana yang paling lama. Ekspresi wajah, nanti kan Ananda di video tuh, minta bapak, ibu atau kakak untuk memvideokan. Ananda nanti menceritakan ulang kisah keteladanan Nabi Zulkifli dengan bahasa Ananda sendiri, kemudian menggunakan ekspresi wajah yang menarik. Jadi kalau tadi ada pas rakyat yang membantah, itu nanti ekspresinya bagaimana, silahkan Ananda berkreasi sendiri. Nah, intonasi suara itu harus jelas, tinggi rendahnya suara juga harus jelas. Pas sedih gimana, pas bahagia bagaimana, itu harus jelas. Nah, yang keempat, latar, tempat atau background. Nanti Ananda membuat videonya nanti di mana background itu, cari background yang bagus. Semisal di di pinggir sawah atau di pinggir sungai atau di pinggir taman Ananda yang sekiranya itu belakang Ananda itu nanti dilihat bagus, atau pas sore hari, pas pagi hari, terserah, monggo. Silahkan. Nah, nanti kalau videonya akan Ustadz pilih yang terbaik. Ya, nanti akan Ustadz share di YouTube-nya SD Muhbeka Wonosobo. Silahkan Anda semua kelas 4 berlomba-lomba menjadi seorang dalang. Jadi menceritakan ulang dengan bahasa yang menarik, dengan wajah yang menarik, intonasi suara yang jelas. Sedihnya nanti di gimana, pas suaranya nanti bahagia gimana. Nah, tempatnya juga cari yang tempat yang indah. Nah, demikianlah tugas dan materi pada kesempatan kali ini. Semoga Anda semuanya bisa mengikuti dan melaksanakannya. Sekian dari Ustaz Asad. Saat akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.